Halo saudaraku, di mana saja berada. Tentunya kita tidak bosan-bosan untuk selalu saling mengingatkan betapa penyebaran COVID-19 sudah sangat mengancam kita semua. Penyebaran udah luar biasa, begitu cepat penyebarannya. Yang anehnya, kewaspadaan kita semakin menurun dalam kurun waktu 1-2 bulan ini. Kita menganggap COVID-19 itu biasa saja, sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Memang betul nggak bahaya sih. Kita bisa terhindar asal kita mengikuti protokol kesehatan dengan benar. Di kerumunan kita harus jaga jarak. Kemudian cuci tangan, menghindari sentuhan fisik, cuci tangan, pakai masker. Saya nggak pakai masker ini kebetulan karena di mobil sendiri, tidak ada orang lain. Sangat berbahaya, saya katakan kenapa? Karena berita terupdate kemarin, di mana seharinya akumulasi dari seluruh Indonesia angkanya sangat fantastis, 4.000 terpapar COVID-19 dalam kurun waktu 1 hari. Ini ancaman besar bagi kita semua, bagi Anda, bagi saya, bagi keluarga kita semua. Pada awalnya kita cukup waspada, tapi setelah dibuka kelonggaran, tapi kelonggaran itu tidak diimbangi oleh disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Betul, kita tidak boleh ada rasa takut yang berlebihan menghadapi pandemi ini, karena bagaimanapun juga hidup kita harus tetap berjalan. Roda ekonomi juga harus tetap berjalan dan tidak boleh stuck. Tapi dengan syarat-syaratnya tentunya. Syaratnya sudah barang tentu, ya nggak tahu berat sebetulnya. Pakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan. Di kerumunan juga harus menjaga jarak. Itu aja sebetulnya. Tapi kita lalai, walaupun itu sebetulnya ringan, tidak terlalu menyusahkan ruang gerak kita. Sampai-sampai kita juga lalai, abai. Kenapa abai? Karena banyak berita-berita yang memprovokasi pro kontra di masyarakat. Baik itu public figure, mantan Menteri Kesehatan, juga menyebarkan hal-hal yang justru mengurangi kewaspadaan kita bahwa COVID-19 itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya konspirasi saja dari WHO untuk menjual imunisasi dan lain sebagainya. Jangankan masyarakat biasa,
Dokter juga yang akalnya tumpul juga ikut-ikutan juga bisik-bisik, walaupun itu tidak terang-terangan, tapi pada prinsipnya mereka juga membenarkan apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Kesehatan itu, Sadillah Supari. Kita ingat baru saja berita itu terekspos di media, wah, semua sosial media membahas itu dan memberikan acungan jempol pada mantan menteri itu, yang kebetulan prokesnya adalah di tempatnya Deddy Corbuzier. Sehingga apa? Dari situlah kelalaian itu mulai, abai. Karena sebagian orang yang akalnya pendek juga percaya. Tapi nggak apa-apa, masih ada kesempatan waktu untuk memperbaiki diri dan menepis hal-hal itu, ya. Jangan terlalu cepatlah memakan dan mempercayai hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Ini ancaman nyata bagi kita, bagi bangsa, bagi anak bangsa. Bagaimanapun juga kita melihat di TV, rumah sakit di Jakarta sudah kewalahan. Sampai ada ruang kantor, sudah dibuat ruang isolasi dan lain sebagainya. Itu yang paling ditakutkan. Karena ketika fasilitas kesehatan tidak mencukupi, ya, dokter-dokter juga tidak mencukupi untuk menangani itu. Yang dirugikan siapa? Kita sendiri. Yang mengakibatkan tingkat kematian itu semakin tinggi karena tidak ditangani dengan serius. Kenapa? Tempatnya berkurang, kemudian tenaga medis juga terbatas, faktor psikis juga mempengaruhi, mereka sudah lelah dan lain sebagainya. Kita tahulah, sudah banyak dokter, tenaga medis yang menemui ajalnya, bahkan tersebar saat ini tidak kurang dari menteri, beberapa menteri juga terpapar. Ini ancaman nyata, guys. Kita jangan abai, ya. Kita jangan abai. Ya, mudah-mudahan kejadian ini akan menggugah kesadaran kita masing-masing untuk menjaga keluarga kita sendiri, lingkungan di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan untuk hal yang baik demi kepentingan kita bersama. Ya, oke. Mudah-mudahan ke depan akan menurun penyebarannya ketika masyarakat semua sudah sadar, ya. Oke. Kita pasti bisa. Indonesia harus sehat. Kita tidak boleh terpuruk. Kita tidak boleh takut, tapi harus waspada. Makasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Available options are track number, next track, previous track, category, main menu, or cancel to exit. Available options are track number, next track, previous track, category, main